teman-teman pencinta aglonema, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bang Sana. Ya, Bang Sem. Kita lagi ada di mana? Kita kebetulan lagi main di Depok nih, Bang Sem. Tepatnya di Tren Tanaman. Tren tanaman hias yang Kak Ira itu loh ya. Betul. Oke, jadi Tren Tanaman Hias adalah salah satu plant seller online terpercaya, Bang. Betul, Bang Sem. Tapi bukan sembarang seller. Sering ngasih tips-tips perawatan juga. Siapa tuh namanya? Bersama Kak Ira. Tapi kita nanti di sini kita mau cari ilmu, Bang. Betul, Bang Sem. Jadi kita nggak mau cek harga dulu, kita Soalnya mau bahas perawatan. di Tren Tanaman ini suka berbagi tips, Ah. terus juga pupuk-pupuknya juga. Betul, ada media tanam, kalau nggak salah ada pupuk perawatan juga ya. Iya. Banyak banget kan request yang masuk untuk perawatan ya. Nah, kali ini kita kabulin nih permintaan teman-teman ya, requestnya. Oke, tapi seperti biasa sebelum masuk video mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara apa, Bang Sana? Dengan cara like, comment, subscribe. Oke, satu lagi follow juga Instagram saya Samsudin111290 biar kita makin dekat lagi. Betul. Langsung aja yuk kita cari Kak Iranya yuk. Nak. Ayo, Bang Cus. Sem. Permisi. Iya. Wah, udah ada suaranya belum kelihatan orangnya. Halo Bang Halo, Sem. apa kabar? Apa kabar? Oke teman-teman, akhirnya kita main di Tren Tanaman Hias. bukan sembarang seller, sering berbagi tips dan Tips. tutorial perawatan aglonema ya. Betul banget. Boleh nggak lihat koleksinya? Boleh dong. Kita masuk ya. Yuk. Yuk. Jarang-jarang loh yang bisa masuk ke sini. Ayo teman-teman, kita lihat koleksinya Kak Ira. Waduh, ini yang viral nih, yang fenomenal di Instagram nih orangnya nih. Waktu itu yang liputan di Jogja sampai ada yang komen loh. Wah, Ira lihat wajahnya Mbak Ira, biasanya suaranya doang. Ya soalnya kalau lifestyle itu nggak pernah ada kelihatan wajah, Mas. Oke, maju dikit. Gitu. Oke. Oke, berarti ini kelihatan mukanya nih teman-teman nih orangnya nih. Wow, ini koleksinya rimbun dan Ya. subur. Ya benar. Kok bisa begini ya? Banyak LOD juga. Ini semuanya di sini karena kita fokus juga buat perbanyakan. Ini mereka semua di sini seneng banget di sini sampai beranak pinak begini karena tempatnya cocok, Mas. Tempatnya cocok. Iya benar, karena penempatan itu kan paling penting gitu ya buat aglonema. Jadi di sini suhunya pas, udara pas, makanya mereka bisa tumbuh Oh subur. gitu. Ya ini juga nih banyak banget. Pas banget nih Kak Ira. Kebetulan kan dari teman-teman penonton saya ya, banyak banget yang request jangan cek harga mulu dong, kasih tahu perawatannya, tipsnya. Nah, pas banget nih kali ini kita kabulin ya. Boleh. Boleh kan sharing berbagi? Boleh banget. Nggak pelit kan? Enggak dong, enggak. Enggak, Nanti oke, kita sip. buka semuanya. Oke, nanti apa nih yang mau dikasih tahu buat teman-teman atau penonton YouTube saya? Perawatan apa? Yang pertama itu yang paling penting itu apa ya? Kalau menurut kita, menurut saya tren kan sebenarnya sih Mas ada banyak cara ya untuk merawat dan saya juga belajar awalnya pemupukan, pestisida, cara potong aglo. Ada yang gagal, Betul. ada yang berhasil. Betul. Sampai sekarang juga masih ada yang gagal, tapi cara-cara yang mau saya share ini adalah yang tingkat keberhasilannya yang paling tinggi. Top. Oke. Dan ini udah banyak dilakukan juga sama sister and brothers alias followers tren. Oke. Dan udah pada banyak yang berhasil. Mudah-mudahan bisa jadi referensi. Oke, Kak Ira, biasa kan kita kalau cuma kata-kata itu ya nggak bisa nangkep ya. Oh. Ada bahan prakteknya nggak sih? Boleh. Ada Nanti kita panen aglonema moonlight. Oke. 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 Gitu. Ada apa lagi? Itu Nah, aja. Itu dulu. Tapi yang paling penting kalau misalnya dari dulu ya. Sampai sekarang saya itu menekankan buat Bapak Ibu atau teman-teman penghobi lainnya itu Mas, yang paling penting di aglo itu sebenarnya penempatan, Mas. Oke, nanti kita tanya penempatannya kayak apa ya. Terus nanti kita mau lihat panen apa tadi? Aglonema moonlight. Ya, mungkin cara potongnya, cara penanganannya ya. Iya. Dan Kalau kenapa dia bisa sampai subur dan bisa dipanen itu bagaimana caranya? Oke. Oke, ya udah ayo langsung aja. Oke Kak Ira, sebelum kita eksekusi nih, saya mau tanya dulu nih, karena kan ada beberapa, lumayan banyak gitu. Dari penonton saya, Mas, saya medianya udah pakai yang bagus. Oke. Terus kayak pupuknya udah pakai yang mahal. Tapi kok nggak tumbuh-tumbuh ya, bahkan setak, malah bahkan rontok. Iya. Dan itu frustasi, membuat Betul. frustasi banget sih. Jadi gimana itu? Mengatasinya gimana?
Em, ada 7 sebenarnya Mas kesalahan yang biasa dilakukan para penghobi. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, kembali lagi saya tekankan masalah penempatan, Mas. Penempatan. Iya, gitu. Jadi aglonema itu suka tempat yang hangat, Mas. Gitu. Wow. Aglonema itu seperti yang Mas Sam bilang tadi, udah kasih pupuk, medianya udah bagus, gitu. Tapi dia nggak bisa makan, Mas. Kenapa? Karena penempatannya nggak benar. Oh, Gitu. Ini kan supaya tumbuh subur seperti ini, sama seperti kita, semua makhluk hidup itu kan butuh makan, Mas. Betul. Nah, tanaman ini harus masak makanannya sendiri, Wah. gitu. Dengan cara fotosintesis, kan itu biasa kita pelajarin ketika kita SD. Betul. Ya kan? Fotosintesis. Nah, fotosintesis itu, Mas, itu kan terdiri dari cahaya, air, dan CO2. Nah, Oke. gitu. Jadi gimana bisa dia tumbuh subur kalau kita nggak kasih cahaya di tempat aglonema kita? Wah, Gitu. iya, betul. Cahaya itu, Mas, yang paling mudah kita dapatkan adalah dari sinar matahari. Sinar matahari, gratis Bener. lagi. Gratis lagi gitu kan. Nah, kenapa cahaya? Karena kan tanaman ini menangkap gelombang cahaya, Mas, dari sinar matahari untuk klorofilnya berfotosintesis. Oke. Kan gitu cara dia makan nih, Mas. Jadi kalau misalnya kita kasih dia pupuk, tapi dia nggak bisa, istilahnya kayak nggak bisa masak gitu, Mas. Oh, Karena dia percuma. masaknya pakai sinar matahari. Ih, percuma. Percuma gitu. Makanya penempatan itu yang paling penting. Nah, gitu, Mas. Terus sebenarnya kalau buat cahaya, gelombang yang dibutuhkan itu, Mas, gelombang merah dan biru. Dan panjang gelombangnya itu 400 sampai 750. Wow. Sebenarnya bisa pakai grow light sih, cuma saya nggak pernah pakai grow light, jadi ilmunya belum ada. Gitu. Kita bahas di mataharinya aja, karena kan kita juga tinggal di Indonesia yang kaya banget dengan sinar matahari. Gitu. Negara tropis ya. Ya benar. Jadi buat Bapak Ibu, buat teman-teman penghobi, kalau misalnya tanamannya gampang sakit, terus kok kayaknya pertumbuhannya lambat, Betul. itu yang harus diperbaiki adalah masalah penempatan, gitu, Mas. Oke. Ini kan, Mas, ya, kalau Mas lihat kan ini saya pakai paranet nih, Mas. Di greenhouse ini walaupun kecil, tapi di sini tuh masuk matahari itu mulai dari jam 11 seperti sekarang ini, Mas. Dan sampai jam 3 sore, Mas. Dapat ya? Ya, dan itu sangat-sangat terik, makanya saya pakai paranet, Mas. Nah, gitu. Dan kesalahan yang berikutnya adalah karena orang-orang pakai paranet, biasanya semuanya jadi ikut pakai paranet. Kan dilihat gini, oh, Mbak Ira pakai paranet, saya pakai paranet. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Gitu loh. Jadi kita pakai paranet ini karena memang sinar matahari yang masuk itu terlalu terik. Di kulit aja itu nggak nyaman gitu, Mas. Iya. Gitu, apalagi buat di aglo. Jadi nanti kalau misalnya aglonemanya kepanasan, warnanya itu akan pudar. Oh, iya, iya. Gitu. Pudar. Jadi, iya benar. Jadi, Mas, buat para penghobi, Mas, carilah tempat di mana walaupun hanya sebentar, tapi dapat sorot matahari. Gitu. Kalau misalnya di daerah pegunungan gitu, Mas, itu kan mataharinya nggak terlalu di tangan aja itu lembut banget. Sama kayak matahari pagi. Iya. Itu di tangan aja lembut banget gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita nggak butuh paranet, Mas. Oke, daerah-daerah pegunungan tuh ya. Iya, benar, di daerah pegunungan kayak gitu. Terus kalau misalnya kena sinar mataharinya hanya sebentar, 1 jam, 2 jam, itu juga nggak perlu paranet. Yang ada nanti kalau setelah nggak ada matahari itu tempatnya jadi gelap. Oke. Karena dia kan butuh cahaya. Sepenting itu. Karena itu berkaitan dengan kesalahan-kesalahan berikutnya nanti, Mas. Oke, penting banget ya. Iya, benar, penting banget gitu. Jadi gimana buat mungkin orang-orang yang nggak punya kena pantulan sinar matahari gitu ya, Mas ya? Ya pertumbuhannya akan lambat. Oke, stuck. Gitu. Bahkan daun bawah habis lama-lama. Iya, benar, karena itu penting. Jadi kurus. Itu dia, karena dia makan, dia masak, dia butuh sinar matahari. Gitu, Bang Sen. Poin utama matahari. Kita juga Bener. kalau nggak kena matahari mati. Betul, betul, Oke. betul banget gitu. Oke. Itu sih yang nomor 1. Nah, nomor 2, sembari kita cerita gimana kalau kita Boleh. langsung eksekusi. Ini ya versi tren tanaman hias ya. Iya benar. Ini adalah menurut saya tips-tips yang tingkat keberhasilannya lebih tinggi gitu, Oke, Mas. sip.
Oke. Selanjutnya kita mau eksekusi. Benar. Ini Aglonema Moonlight. Boleh. Kita mulai dari mana? Ini Aglonema Moonlight-nya masih ada dari daun pancing, Mas. Waduh, ini daun pancing. Iya benar. Ini masih ada dari daun pancing. Nah, dan dia ini rumpun 3. Iya. Nah, Aglonema itu kan harus segera dipanen, Mas, gitu. Masuk yang nomor 2 nih, Mas. Oke. Tadi kan nomor 1 penempatan. Nomor Penempatan. 2, Aglonema itu harus di-reset bonggolnya, Mas. Oh, dicek gitu. Bukan, di-reset itu artinya kita harus meremajakan kembali bonggolnya. Wow. Ini kan di dalam sini itu, di dalam sini itu kan ada bonggol tuanya, Betul, Mas. betul. Bener. Kita harus segera pisahkan dia. Kenapa? Sama seperti kita, lansia, makin mudah kena penyakit kan kalau kita sudah tua. Bonggol tua juga kayak gitu. Alah. Itu yang nomor 2. Jadi kita biarin dia sampai 2 tahun kayak gitu. Dan itu banyak kejadian. Ya ampun Mbak Ira, tanaman saya udah 2 tahunan, udah rimbun banget, tiba-tiba nggak bersisa. Wah. Saya baru tahu nih kalau yang ini nih. Itu kenapa bisa terjadi? Karena kita nggak remajakan. Oke. Nah, spot merah itu Mas yang paling terkenal ya Ya, penyakit. kayak kanker dia. Nah, benar itu. Itu kenapa bisa sampai naik ke atas? Itu kan dari bonggol tua. Jadi sebisa mungkin kita langsung panen, lebih baik dia itu sedikit ruas gitu Mas, tapi nggak bawa penyakit. Karena bonggol tuanya itu nanti yang akan naik. Oke. Itulah pentingnya istilahnya adalah panen. Oke. Nanti kita Gitu, praktekin ya. Mas. Iya benar. Oke. Gitu. Yaudah, kita langsung praktek aja biar sembari cerita. Boleh. Kita mulai siap eksekusi ya. Iya, Oke. benar. Ayo Oke. teman-teman. Oke Kak Ira. Oke. Udah siap? Sudah siap. Mari kita Eksekusi. eksekusi ini si Moonlight-nya. Saya boleh pegang dulu nggak? Sebelum Boleh dong. masih utuh, mumpung masih utuh. Oh ya, boleh. Oke, kamera boleh diambil nih gambarnya nih. Tadi rumpun berapa? Kak Ira? Rumpun 3 dan ini sebelumnya indukannya udah diculik ya Mas. Waduh, Gitu. indukan udah Jadi diculik. udah tahu sejarahnya. Karena ini tanaman kita. Sip. Gitu. Ini mau taruh sini apa di situ? Mau taruh di sini dulu. Sini aja ya. Nah, sebenarnya Mas, itu kan ini masih kaitannya dengan peremajaan yang tadi tuh Mas. Ini sebenarnya kalau mau panen, sebaiknya potnya itu nggak usah dibongkar Mas. Jadi kita korek-korek kayak gini. Dikorek-korek. Iya benar, media tanamnya itu tinggal dikorek-korek sampai nanti kita bisa potong seperti ini gitu. Tapi karena supaya lebih afdol, kita buka aja kayak gitu supaya lebih kelihatan jelas juga. Kan mau nunjukin yang mana bonggol tua, soalnya kan seperti itu. Oke, karena kita ibarat kata mau operasi besar ya. Benar-benar. Ya, kalau Tapi yang- kalau sudah biasa, nggak usah harus dibongkar-bongkar sih. Ambil aja Kasian ya. juga. Tak, Iya benar. gitu aja. Sip. Gitu ya. Sip. Oke, mari kita bongkar. Di sini. Oke. Ini akarnya. Wow. Ini kondisi akarnya. Oke. Potnya taruh bawah boleh? Potnya boleh Apa boleh mau boleh. ditanam lagi? Boleh boleh Taruh boleh bawah boleh. aja ya? Boleh taruh bawah. Ini kan kita mau tunjukin. Ini dia. Nah ini kalau bisa nggak usah terlalu dirontokin banget sih. Nah ini kan tadi bonggol indukannya itu yang ini nih. Oh iya betul. Dan ini udah saya potong gitu loh Mas. Nah ini kan ini udah mulai tua nih Mas. Oh. Jadi tanaman itu kan kalau udah mulai 2 tahun dia sudah mulai tua. Jadi itu jangan diganggu gugat sebenarnya. Nanti dia itu yang malah dia membuat dia akan stres. Oke. Gitu. Mari kita potong pindahin di sini. Kalau batang yang tua tandanya ada nggak sih warnanya coklat atau gimana? Bener, warnanya coklat. Tapi bonggol tua itu sebenarnya masih bisa produktif, Mas. Masih bisa produktif. Jadi gimana caranya kita itu membuat bonggol tua itu masih tetap bertunas, masih Iya, produktif. Masih bisa kita gitu. manfaatkan lah ya Iya. untuk perbanyakan. Betul sekali. Ini sehat banget karena dari terakhir saya potong, ini si daun pancingnya sampai sekarang itu belum kuning, gitu, masih oke banget. Nah, cara panennya kalau sebisa mungkin kita ambil sebisa mungkin kita bawa akar. Bawa akar. Supaya nanti kalau kita cutting itu kan Mas daunnya kecil. Betul. Nah, supaya dia nggak terlalu kecil nantinya. Jadi dia bawa akar. Kalau nggak ada akar, jadi dikembalikan seperti bayi gitu loh, Mas. Boleh. Gitu, jadi ini kita potong ya. Kita potong ya Moonlight ya, permisi ya. Sebentar Mbak Ira, ini banyak banget nih yang nanyain pisau kayak gini, belinya di mana sih? Tuh. Ini itu pisau Master Aglonema, Mas. Master Aglonema. Ya benar, dan ini saya dikasih sama kolektor, jadi saya nggak beli. Oke. Saya juga punya soalnya dikasih juga. Oh iya. Gak ada iya. mereknya. Iya benar, gak ada mereknya karena Oke. itu custom gitu loh. Banyak banget yang komen.
Bener, kita ambil di sini, ya Mas, kita potong. Potong. Waduh. Ini si Moonlight. Tarik, nah. Ini akarnya bersih, udah lahir 1 anak. Boleh saya ambil ya? Boleh. Oke teman-teman, kita udah dapat 1. Bisa dilihat nih, tandanya pohon sehat itu nggak ada spotnya, putih, seputih kapas. Asik. Nih, ini kita langsung olesin ya Mas. Ini saya pakai kapur dolomit, boleh Bapak Ibu boleh pakai kapur sirih juga. Boleh saya ambil ya? Iya. Kapur dolomit? Iya, Seriusan? beneran. Masa sih? Iya, bener. Tapi Wah. ini warnanya udah agak berubah aja. Gitu. Oke, ada yang bilang kapur sirih. Ini kapur dolomit ya? Iya bener, ada yang boleh pakai kapur sirih. Ini dolomit tapi warnanya emang agak udah berubah. Oke. Iya gitu. Dan ini diolesin di sini. Kirain buat Mbak Ira masker ini tadi. Enggak, bukan. Ini pasta. Gitu. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, tetap ingat prinsipnya bawa akar. Gitu. Nah, iya bener. Karena gini Mas, kalau tadi kita nggak panen, ini loh yang membuat dia sakit itu ini. Si bonggol tuanya dia menyerang gitu, mulai dari bawah sampai ke atas. Iya. Gitu. Jadi dia harus diremajakan. Iya, yang muda biar tumbuh gitu ya, lepas dari yang tua ya. Betul. Nah, ini masih bisa nih di sini, dan hati-hati juga motongnya, jangan sampai mata tunasnya kepotong kan. Kita potongin di sini. Oke, ini yang kedua. Nah, yang kedua. Coba kita cek, bersih nggak? Bersih, Kak Ira. Bersih. Iya, bersih. Kita olesin dulu, nanti dia ketutupan sama metan-metan soalnya. Nih, kita tutup juga, kita oles gitu. Kalau potong itu, Mas, yang penting itu pisaunya harus tajam dan tipis. Setajam silet. Sama seperti itu loh, Mas. Apa? Kayak di kedokteran kan, itu kan dokter-dokter bedah itu pakai yang tipis banget. Itu kenapa? Untuk minimalisir luka, Mas. Oh. Jadi kalau misalnya kita potong, pisaunya tebal, dia lonyot lagi. Oh gitu ya. Gitu, gitu sih. Jadi Gitu sekali motong langsung ces ya. Bener. Lagi nih. Dia harus tajam banget sih, Oke, sip. gitu. Dan ini tetap kita bawa akar. Boleh. Ini loh maksud saya, hati-hati. Ini jangan sampai kepotong. Ini kan mata tunas nih. Bedanya mata tunas sama takar apa sih? Tahu nggak Kak Ira? Kalau mata tunas itu ada di setiap ruas, Mas. Kalau Mata apa? mata tunas Ada di setiap ruas? Iya, ada di setiap ruas. Oke. Ini kan semuanya mengandung mata tunas ya. gitu. Maka itu kan bisa dipotong seruas-seruas ya. Iya, benar. Kalau yang paling sekali. ekstrim. Iya, betul sekali. Oke, boleh, Nah, Kak kita Ira. potong di sini. Nah, ini dia. Sip. Sudah jadi. Oke, Gitu. sama semua bersih. Ya, bener. Bersih, daun pancingnya aja belum ada. Ini sehat banget. Nah, gitu. Belum. Ayo udah cukup. Oke. Oke, kita punya 3. Dan ini kita tanam lagi, Mas. Ini sisanya kita tanam lagi. Ini nggak ada yang lonyot sama sekali. Jadi yang diremajakan yang mana? Yang ini. Ini. Gitu. Ini Kita biar pisah. dia bisa tumbuh Benar. besar. Peremajaan itu artinya kita pisah dari bonggol tuanya sesegera mungkin. Apalagi kalau bonggolnya sakit, Mas. Ini sebelumnya sakit. Itu saya ekstrim sih. 1 daun belum berakar langsung saya potong. Wow. Karena nanti akarnya itu yang membuat dia sakit. Dia kayak bawa penyakitnya gitu. Tapi ini dari bonggol sehat, ya saya biarin aja dulu sampai beberapa daun. Oke, Kak Ira, ini masih bisa dimanfaatin lagi atau gimana? Bisa. Nah, ini masih bisa produktif gitu. Karena mata tunasnya kan masih ada. Nah, di sini belum keluar, di sini belum keluar. Yang mudanya masih bisa. Jadi ini tetap kita tanam. Enaknya dicacah apa tanam gini lagi aja? Nah, itu dia kesalahan yang masalah bonggol itu, Mas. Kalau kita, ini kan udah tua ya, Mas. Iya. Udah saya panen itu udah 2 kali. Yang Wah. pertama itu induk, anaknya 2. Yang ini kan kayak cucunya gitu ya. Iya. Kalau saya ini potong perluas, Mas, pasti akan mati. Yang ini? Iya, pasti akan mati. Karena dia udah bonggol tua. Jangankan dipotong untuk dia ganti media tanam seperti ini juga sebenarnya terlalu apa ya? Ekstrim. Bukan, kita berharap dia jangan stres gitu. Oke. Ya bayangin aja kalau lansia dibawa pindah ke sini, bawa pindah ke sini, dia kan stres. Iya bener ya, udah tanam gini aja ya. Iya bener. Syukur-syukur masih numbuh ya. Betul. jangan dipotong perluas, Mas. Itu Iya, malah apa ya? Pasti mati. Nyiksa banget ya. Pasti Orang mati. udah ngelahirin banyak anak, dipotong juga bonggolnya. Bener. Tapi itu kan cara saya. Itu kan kembali lagi itu kan tanaman kita. Terserah kita aja yakinnya gimana. Kalau Kak Ira dari tren tanaman hias ya kayak gini caranya, cara Iya, aman dan bener, cara efektif. aman. Gitu, Mas. Oke, mari oke. kita tanam. Kuy.
Oke, Kak Ira. Oke. Mari kita menanam. Oke, mari kita tanam. Nah, sebelum kita tanam, kita masuk ke poin yang ketiga. Apa tuh? Media tanam. Media tanam. Itu udah sering banget, pasti media tanam harus poros. Aduh, itu gitu kan? pertanyaannya banyak banget di Iya kolom benar, komentar. media tanam harus poros. Aduh. Nah, khusus tren, kami pakai media tanam yang kami racik sendiri dan kami fermentasi, Mas. Fermentasi. Nah, kenapa difermentasi? Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita fermentasi, itu dia mengandung mikroba baik gitu, Mas, di dalam sini. Di dalam sini yang mampu mengendalikan patogen. Patogen itu kuman jahat, Mas. Oke. Yang bikin aglonema kita itu busuk akar itu ya si patogen itu. Oh. Nah, dengan kita fermentasi, jadi dia kayak kita berikan mikroorganisme baik yang mampu menguraikan sampah-sampah tadi jadi makanan buat mereka. Kalau saya Unsur kira fermentasi itu fungsinya cuma yang tadinya sekam nih, kasar nih, tajam. Cuma buat melunakkan doang. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu ya? Bukan hanya itu. Ada yang lebih Fermentasi penting? itu luar biasa sih. Ada yang namanya ilmu fermentasi itu luar biasa. Kenapa? Yaitu tadi sampah-sampah atau residu-residu bisa dijadikan apa ya? Bakteri pengurainya itu, Mas. Decomposer namanya itu. Bakteri decomposer itu bisa membuat sampah tadi itu menjadi makanan buat mereka. Oke, Jadi dipilih gitu. Jadi Nah, di sini untuk- ada apa? Kayak prajurit-prajuritnya ya buat yang melawan patogen-patogen. bener banget. Dan ini kita pakai campurannya sekam mentah, sekam bakar, kokopit, pasir malang, zeolite, Zeolite. terus Apa? lupa, sekam mentah, sekam bakar, kokopit, pasir malang, humus daun bambu, Daun bambu. humus daun bambu gitu. Wah, itu apa ya? Semuanya udah terpenuhi ya dari situ ya. Bener. Dan semuanya difermentasi ya. Semuanya Kalau difermentasi. kalau misalnya di tempat lain mungkin fermentasinya semuanya digabung dulu baru difermen. Ini satu persatu bahannya difermentasi. Nanti Wow. kita main-main ke rumah produksi media tanam tren. Bukan di sini. Bukan di sini. Wah, nanti kita Bukan main di lah sini. ke pabriknya. Iya benar-benar. Nah, kita lanjut tanam nih, Mas. Boleh. Ini media tanam yang sisanya tadi itu seperti Mas lihat, ini kan media tanamnya masih bersih. Yang tadi kita pakai Iya benar. masih bisa dipakai lagi. Masih bisa dipakai lagi. Waduh. Dan masih bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena ini kan tanamannya sehat. Berbeda cerita, Mas. Kalau media tanamnya tadi itu bekas tanaman yang sakit. Oh, kita lihat-lihat dulu ya. Lah, dia aja nggak bisa mampu mengendalikan sampai tanamannya sakit, ya kita langsung buang. Kalau saya pakai di tanaman lain. Oke. Kayak di pilo atau sayur mayur juga boleh. Wah, jadi ini kita jadi langsung kita- tanam. Jadi bisa Jadi lebih hemat dong. hemat gitu. Jadi usahakan tanamannya bisa selalu sehat gitu, Mas. Yang mana sih packingnya? Yang media tanamnya Yang ini ini, dipakai yang mana? nih yang ini. Boleh saya angkat nggak? Boleh. Kalau ini udah banyak yang pakai juga sih, Mas. Ini yang khusus tanaman apa, dewasa? atau Benar, gimana? dewasa yang sudah punya akar. Oke. Nah, ini kan punya akar, Nih, kita pakai teman-teman ini. coba bisa diambil nih. Ini Nggak saya fermentasi sendiri, kita fermentasi sendiri dan udah banyak yang pakai lah. 1 bulan ya lumayan lah. Ini berapa kilo, Kak? Itu 2 kilo. Hah? Ini 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Oke. Gitu. Dan sesuai standar juga itu fermentasinya, Oke, Mas. saya taruh lagi ya. Ya, oke. Ini langsung kita tanam di sini. Sorry, Mas, tadi sisanya. Boleh, saya angkatin ya. Iya, Mas. Jarang-jarang loh. Apa cewek-cewek menanam, ya kan? Tuh. Harusnya biasanya laki-laki ya. Iya. Maksudnya sekarang tuh tanaman hias itu semua kalangan udah masuk. Iya, betul. Dari yang muda sampai yang senior udah masuk. Nah, seru kan? Seru Bertanam banget. itu seru. Kak Ira juga nggak pakai jiji-jiji ya, langsung aja ya. Ya langsung, karena ini dibersihin, Mas. Oh, udah steril. Udah dibersihin, Iya, bener-bener. Udah gitu, tahu lah dia udah. media tanamnya sendiri. Iya, benar. Jadi nggak usah khawatir. Nggak takut ada cacing, karena emang nggak ada cacingnya. Nggak takut ada Gitu. ulet. Semut juga nggak ada. Nggak takut ada dinosaurus. Aduh, oke. Nah, ini udah Oke. beres, selesai. Kita tanam dulu yang ini, yang Oke. 3. Oke. Ini kita tanam. Oke, ini potnya masing-masing udah disiapin. Ini yang kita remaja ini. Ya, bener. Kalau yang ini memang kata bonusan deh. Beranak lagi, alhamdulillah. Kalau bahasa pedagang ini kuah. Oh gitu. Iya gitu. Jadi kalau bener. kalau beranak lagi ya panen lagi. Iya, jadi nggak terlalu diharapkan yang Gitu. ini. Kan enak ya, Mas, kita jual kondisi seperti ini, akar putih, bonggolnya sudah diremajakan. Jadi orang tinggal melanjutkan Enak perawatannya banget. aja. Enak banget. Gitu. Jadi ini lebih tahan banting.
Coba banting. Jangan. Nggak gitu maksudnya. Gitu. Oke, ini media yang sama. Ya, ini media yang sama ya. Oke, Ini media yang sama. Karena yang ini tinggal sedikit. Heeh. Ya udah ini taruh aja. Ya, boleh Mas. Oh ya, sorry. Ini kita tanam. Oke. Nih, kalau saya biasanya nanamnya pendem, Mas. Pendem. Iya benar, tanamnya mendem, agak mendem. Bukan suaranya yang mendem ya. Iya. Tanamnya mendem. Betul. Kalau atau dalam. Ya, betul. Tujuannya supaya Tujuannya akarnya nanti itu naik ke atas. betul. Jadi kalau mau motong, kalau dia kenapa-kenapa, mau potong pucuk itu lebih mudah. Enak ya di atasnya udah bawa akar ya. Bener. Tapi kalau mau cangkok juga nggak masalah. Sebenarnya kalau cangkok kurang enak dipandang, mending Iya. tanam dalam sih kalau menurut Bener, saya. tanam pendem. Cari potnya yang kalau misalkan dia bongkol panjang berarti cari potnya yang agak panjang ya. Bener. Gitu, Mas. Oke. Kira-kira. Nama Mbak dong. Mbak Kaira dong kira-kira. Aduh, Oke, aduh. ini kita Oke, selesaikan. Ini kita selesaikan. Kita selesaikan. Kita tanam. Oke. Oke, ini yang kata orang anakan samping. Biasa kalau orang nanam ini Mbak atau Kaira Apa? ditaburin apa tuh pupuk-pupuk slow release. Oh iya benar, saya nggak pakai. Serius apa? Benar nggak pakai. Saya nggak pakai. Saya nggak tahu itu Iya. suges apa gimana, saya juga ngikutin soalnya. Oh iya, bagus kok. Dulu awal-awal pakai kok. Nanti saya jelasin kenapa saya nggak pakai Osmocon, Mas. Oh nanti dijelasin? Iya jelasin. Kesebut lagi mereknya. Oh gitu. Enggak itu kan slow release. Iya benar, slow release. Nih kita tanam di sini. Jadi ini 3 minggu lagi Mas, baru saya jual. Oke. Gitu. Saya rawat dulu. Sip. Ini satu lagi ya, sabar ya. Satu lagi. Satu lagi. Enak ya kalau difermentasi ya. Udah Udah tinggal lembut, pakai aja udah gitu. bersih. Ini kalau dijual nggak sih medianya? Medianya dijual, kalau mau boleh. Nanti boleh main ke Instagram. Apa namanya? Tren tanaman hias. Tren. Ya, tren tanaman hias. Trennya itu belakangnya pakai T ya? Enggak, TREN. Tren aja. Iya benar, tren. Oh, nggak pakai trend gitu. Enggak. Tren tanaman Iya, hias. iya. Ada di Shopee juga namanya tren tanaman hias. Oke, jadi tulisannya biasa tren tanaman hias. Ya, ini untuk membantu aja sih buat Bapak Ibu yang nggak sempat bikin media tanam. Betul. Atau nggak pede sama media tanamnya? Ya, ini udah saya hitung Mas. pH-nya netral karena itu yang bisa diterima oleh pupuk Wih, juga. sampai diuji klinis gitu? Bukan di uji klinis, itu kan- ada alat ukurnya. Gitu. Masa orang bikin media ya udah nggak pakai diukur-ukur pH. Di sini diukur juga Ya, pH. karena kan itu ada tabelnya juga gitu. Wow, amazing ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Gitu. Nah, ini udah beres. Oke. Nah, Oke. Ayo beli. Enggak. belum. Belum. Nanti 3 minggu lagi. Enggak dijual pohonnya. Oh, Oke. 3 minggu lagi, oke. Gitu. Dan berikutnya kita langsung siram. Siram. Ya, kita langsung siram. Oh. Mm-mm. Ya udah Kita coba. siapin dulu ya. Boleh. Yuk. Oke. Kita ambil cari airnya ya. Iya, benar. Oke. Oke, Kak Ira. Oke, Mas. Ayo katanya mau disiram. Bener, ini kita udah tanam. Kesalahan yang keempat adalah orang-orang pada takut siram aglonimanya, Mas. Oke, Gitu. takutnya basah ya. Iya Basah. bener, lembab, nanti busuk Mbak. Nah, kayak gitu kan. Padahal air itu tidak akan membuat penyakit ke aglonimanya. Selama airnya bersih ya. Air bersih nih, ini saya langsung pakai dari air keran. Air keran. Ya, Air tanah bener. di sini bagus ya. Iya, air tanah di sini Di Depok bagus. masih bagus. Iya, benar sekali. Jadi kalau mau siram itu harus yakin. Jangan siramnya sedikit-sedikit seperti apa spray aja. Bener, iya benar. Ini disiram Ngocor sampai ya? kucur. Iya benar. Kucur. Kita siram, ngocor, kucur, daunnya juga dibersihin. Ini daunnya dibersihin. Mandi dah sekalian. Iya dah. benar, mandi sampai dia benar-benar turun. Dan ini kan medianya poros. Ini udah langsung keluar nih. Oh iya. Dan dia Coba bening. Saya pegang deh. Oh iya, sorry. Saya mau Dan dia nyobain. bening, Mas. Oke. Sip, Dia sip, langsung sip. ngucur. Ini kita siram. Jadi jangan takut siram, justru airlah yang membantu medianya supaya semakin bersih, Mas. Oke. Gitu. Kalau di sini, Kalau di mana? saya siram 2 kali seminggu, gitu. 2 kali seminggu. Bener, Oh iya 2 kali seminggu ya. iya kan? 2 kali seminggu. iya, benar-benar. Nah, penyiraman ini, Mas, berbanding lurus dengan penempatan. Maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya penempatannya nggak ada sirkulasi udaranya kurang baik, kita sering siram ya pasti busuk. Ya gimana dia nguap, gitu kan? Anginnya cakep banget nih. Iya.
Maka itu Iya, makanya di sini penempatannya oke nggak banget. lembab jadinya. Iya, Mau nyiram bener. kayak gimana juga. Betul. Jadi kita harus atur juga masalah penempatan itu tadi. Balik lagi kan ke poin awal? Bener ya. Gitu. Saya hobi nyiram. Gitu Mas, balik lagi ke poin awal. Jadi penempatan penting, makin sering siram. Sebenarnya setiap hari kalau di Taman Anggrek Ragunan itu kan Mas anginnya Bagus. bagus ya. Ah. Itu siram setiap hari nggak apa-apa. Aman ya. Kan medianya poros. Oh iya. Apalagi yang ditakutin. Gitu, gitu. Dan penggunaan pupuk gitu Mas, kan dia makan. Pasti ada sampah-sampahnya. Iya. Dengan kita menyiram kucur, sampahnya itu turun, medianya bersih. Oke. Medianya sering bersemut, pasti jarang siram. Oh gitu ya. Ya ada sampah di situ. Bener. Saya sering jarang ini bener. Iya bener. Nah kalau kami di sini juga tadi siram 2 kali seminggu, bener-bener sampai kucur semuanya Mas. Gitu. Oke, kalau dari penyiraman terbaik jam berapa sih Kak Ira? Tidak ada penyiraman terbaik selama itu yang penting disiram. Nah, kalau jam 12 panas-panasnya Nggak kan, Bu? apa-apa. Masa sih? Nggak apa-apa, yang penting daripada dia layu, Kan suhu lagi tinggi-tingginya. nggak ada pengaruhnya Oh, Mas gitu? sebenarnya. Jangan apa ya, make it simple aja, buat simple aja. Yang penting ini tanaman butuh disiram. Kita siram supaya dia makin sehat. Oke. Gitu. Ini jarak coba Mak, ntar ini. Ini kita siram dan ini juga sama kita siram. Kalau saya, nah ini berkaitan dengan yang berikutnya nih Mas. Iya. Oh iya, kenapa kita sering siram juga? Karena fotosintesis butuh air Mas. Oh. Gitu, fotosintesis butuh air ya. Butuh minum. Yang berikutnya itu yang kelima adalah tidak membasmi hama. Tidak membasmi hama. Iya benar. Jadi kita tidak melakukan pencegahan untuk mengurangi hama itu loh, bakteri, jamur Mas, insek, semut dan lain itu kan hama ya. Betul. Kalau semut nggak terlalu mengganggu sih sebenarnya selama tidak ada kutu putihnya, gitu kan. Nah kita harus sering basmi, sering-seringlah bilas daun yang belakang, karena disinilah awalnya kutu putih itu di belakang daun Mas, gitu. Nah kenapa juga saya medianya setelah saya siram kucur seperti ini Mas, ntar saya siram dulu ya Mas. Enggak, tadi saya belum dapat deh yang jangan basmi hama itu maksudnya gimana itu? Tidak membasmi kesalahannya. harus di hama itu harus dibasmi maksudnya. Iya bener, harus lakukan tindakan pencegahan Pencegahan. dan harus punya obat kalau dia kena hama. Oke. Gitu Mas. Tapi kebanyakan orang katanya kalau buat hama itu bau. Ya, bener sekali. Mungkin pakainya yang kimia kan ya. Sampai harus mandi setelah itu saking baunya. Nah, kalau saya punya Apa tuh? punya Rahasia. bukan Mas, saya punya produk sendiri Mas. Tuh. Nah, ini udah kita siram kucur. Kak Ira, ini yang tadi baru tanam ini ya, langsung padat ya. Iya, bener. Langsung dipadatkan oleh air ya. Iya, betul. Keren Iya, ya. Tuh, betul. langsung apa ya? Tadi kan masih goyang-goyang. Sekarang udah dipadatin oleh air. Iya, Banyak betul. fungsinya tuh siram kocor. Gitu. Nah, setelah kita sering siram, tadi kan Mas lihat ya, bahkan nggak ada semut gitu ya di media tanamnya. bersih. Karena saya pakai ini Mas. Ini adalah pestisida saya. Ini saya bikin ceritanya itu sangat panjang sebenarnya, tapi saya persingkat. Boleh, saya pegang. Ini Teran Biopestisida. Ini Mas, sama seperti keluhan orang-orang yang lain, pestisida itu bau banget. Betul. Jadi saya meracik sendiri, ini adalah dari bahan-bahan organik, dari sayuran, dari buah-buahan, pokoknya semua yang organik. Saya kumpulin, kemudian saya fermentasi. Kenapa? Karena gini Mas, ini kan kita lagi ada di rumah nih Mas, dan banyak penghobi itu di rumah. Mas di rumah toh? Yes. Nah, kalau pakai yang kimia, bukan menjelekkan ya Mas ya, Bukan. tapi kalau kita rutin melakukan pestisida kimia, aglonya sehat, kesehatan kita gimana? Oh, kehirup ya. Iya, bener. Apalagi kalau ada hewan peliharaan, ada bayi, ada anak kecil, kan kasihan. Jadi kayak punya hobi tapi kok kayaknya deg-degan Karena gitu. mengandung racun kan. Betul. Jadi ini organik Mas. Jadi ini aman. Untuk hewan peliharaan juga aman. Anak-anak kecil. Betul. Dan nggak perlu pakai APD kalau mau siram pestisida gitu. Kita langsung siram. Pemakaiannya Kita langsung gimana? siram. Nah, pemakaiannya Disemprot. sama seperti pestisida yang lain, kalau mau untuk metan tinggal disiram ke metannya, kalau mau spray tinggal di spray. Oh, gitu aja simpel Iya, ya. simple, sangat-sangat simple. Gitu. Ini Ini kita juga mau udah coba banyak yang gimana? pakai. Udah banyak yang pakai. Iya benar. Ini kita mau cobain pakai apa gimana? Iya, kita mau cobain pakai. Coba gimana caranya? Gimana kan kita nggak caranya? ada spraynya. Ini kita ke media tanamnya dulu. Oh. Jadi setelah kita bersihkan, kita kasih dia pestisida dulu. Bisa yang pegangin organik. Iya mas.
Ini 1 liter. Mulai dari nol ya. Iya, mulai dari nol. Iya juga. Ini kok airnya agak itu ya. Keinjek. Airnya keinjek. Kameramen nih. jangan injek. Enggak. Airnya keinjek nih. Airnya kecil, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau kita pakai seadanya 500 aja. Contoh aja. Iya benar, contoh aja. Karena kalau untuk 1 liter kayaknya lama. Aneh. Oke. Nah, dosisnya ini ada 1 liter itu 1 sampai 3 mili, Mas. 1 Mas. sampai 3 mili. Dan ini ada saya kasih sendok takar. Apa? Pipet? Iya benar, pipet takar. Ini isinya 0,5. Gitu. Untuk kalau misalnya mau bisa ke Tren aja. Kalau mau nanya-nanya produknya gitu ya. Kemana? Ke Instagram. Tren Tanaman Hias benar ke Instagram. Instagram. Gitu. Kirain ke rumah. Saya pakai setengah aja. Oke. 0,5 atau pakai 1 juga nggak apa-apa. Karena kan batasnya 3 mili. Oke. Oke. Kita pakai. Enak ya baunya. Nggak harus pakai masker. Ini pestisida loh, pestisida. Oke, Mas. Mau Mas yang siram? Enggak, saya kan nggak tahu. Itu malah salah pakai. Enggak lah. Sangat-sangat simpel. Coba. Ini Mau pakai yang mana? Yang tua dulu. yang ini. Oh, boleh nggak apa-apa, sama aja kan kita nyampuin aja. Kita bersihin media tanaman. Udah siram kucur begini. Pestisida nggak cuma ada di daun ya, ada di media juga ya. Iya. Dan itu bisa di spray juga. Gitu. Kalau mau spray, nih kita bikin nih. Tinggal ambil spraynya aja kan? Iya, betul. Sorry Mas. Boleh. Sprayernya, Sprayer, oh itu. sprayernya. Kak Ira, berarti biar nggak mubazir, ini lebih baik disiram dulu baru dipakein ini ya? Iya, betul. Karena kalau kita bersihin dulu dia iya, media tanamnya. kalau kita pakai ininya baru disiram, hilang ke bawah air ya. Betul sekali. Oke, nanti kan abis kita siram tuh. Ini dimulai dari nol ya. Mulai dari Ini, nah ini agak kenceng nih. saya kayak kenal deh dimulai dari nol itu apa ya? Ini 1 liter. Ini kok kenceng ya? Ya ini kenceng. Berarti udah nggak di, Tuh, Mas, udah nggak sorry. diinjek. Sorry Mas, sorry, sengaja. Sengaja biar segar belum mandi. Ini literannya, saya mau lihat takarannya Mas. Takarannya boleh. Ini udah sampai sini nih, Nah udah, ini seliter Mas. liter. Kita untuk pencegahan kita tetap pakai 1 mili aja. Ya 3 mili juga nggak apa-apa. Boleh. Tergantung kalau banyak ya. Saya biasanya 3 mili sih. Ini kita kalau mau di spray ya, tadi kan di Iya, media. iya benar. Karena 1. hama itu nggak cuma ada di daun, tapi di dalam media juga gitu ya. Iya benar. 2. Dan enak kan? Ini organik. Harum. Enak ya, tapi jangan diminum ya. Iya. Ini buat pohon. Kayak ada harum-harumnya gitu. Bukan kayak ada manis-manisnya. Gitu. Ini buat pohon. Buat Setelah pohon. kita siram. Oke, ini dia kayak gini kemasannya tuh. Ya benar. Biopestisida. Biopestisida. Oke, boleh nih. Jadi Boleh kesukaan ditutup. para followers Tren. Gitu. Saya pulang mau bawa mau nyobain. Ya boleh Mas. Semut, berani nggak ini semut? Semut itu takut loh Mas. Kita nggak ada contoh aja sih. Nanti ya deh. Kameramen cari. jadi semut aja. Oke, Ini kita siram. itu lagi Kita dipompa aduk. dulu ya. Iya benar. Kita siram aja gitu. Tuh, spray aja, Kita karena kita kan spray. ini ke daun. Dan enak. Belakang daun jangan lupa. Disitulah hamanya soalnya. Kalau dia lebih suka bersarang di belakang daun ya? Iya benar. Belakang. Spider mites itu. Ini buat menghilangkan hama atau bisa mencegah juga? Untuk pencegahan dan untuk obat. Oke, berarti Nanti dosisnya beda-beda dan ada di kemasan. Oh, ada pencegahan sama untuk ngobatin beda ya? Iya, benar. Tapi dua-duanya bisa kan? Iya benar. Benar Mungkin sekali. kalau untuk mencegah nggak rutin, ya kalau untuk menghilangkan mungkin lebih dosisnya lebih tinggi kali. Ya, betul sekali. Dan kalau di kita di sini, Mas, selain pestisida, kita juga sering misting, Mas. Apa tuh? Misting itu Misting apa? kita siram daunnya. Kita siram daunnya. Ini kan, Mas, banyak yang lalu lalang ya, motor juga banyak itu. Ini kan berdebu nih. Oh. Jadi saya misting. sering siram daunnya seperti Yang ini. kayak ini ya, cuci steam itu ya? Misting itu embun, Mas. Iya, embun itu yang kan di situ suka pakai itu. Iya benar. Gua ini kayak gini misting. Tapi ini semprotannya nggak terlalu kencang ya? Iya betul. Atau disiram aja, disiram. Intinya dibilas lah dari debu-debu jalanan Benar, ya. diginiin. Nah ini bisa nih. Dan ini setiap hari ya. Jadi kalau nggak pakai pestisida, saya siram daunnya. Tapi Kalau bisa pakai yang daunnya bersih, ya betul. Kalau bisa pakai yang halus. Kalau daunnya bersih, ya hamanya nggak mau nempel. halus. Iya benar ya. Tapi ingat, siram, penempatannya harus diperhatikan. Jangan Sip. sampai
busuk. Oke. Gitu, Mas. Setelah ini pestisidanya beres, Mas. Yes. Langkah berikutnya atau kesalahan berikutnya adalah tidak memberikan nutrisi kepada tanamannya. Pupuk dong. Nutrisi. Betul. Oke. Nggak ngasih pupuk. Ya dikirain ya. Aduh, nggak ada gizinya dong. Iya bener. Kurus kering. Jadi dikirain cuman ya udah dia biarin aja tumbuh. Biar aja. Nah, Biar aja gitu. dibesarkan oleh alam. Soalnya nggak bisa, dia kan bukan pohon mangga. Iya, betul. Akarnya terbatas hanya di pot. Iya, Susah betul. cari makan. Kita kan merekayasa kehidupannya di dalam pot. Jadi sebisa mungkin ya kita atur. Oke. Kalau untuk pupuk, Mas, ini udah terkenal banget. Ini juga. Sama aja. Oh, Sama aja, Pak. sama aja. Ini duo booster. Duo booster. Nah, duo booster. Kesalahan pupuk itu, Mas. Orang-orang fokus sama NPK-nya saja, Mas. Oh, emang ada lain? Ini Ada NPK. lain? Ini NPK. Yang tadi ditabur itu NPK. Heeh. Ya kan? Oh, ini ditabur slow release itu. Ya, itu kan NPK. Oh, Ya oke. kan? Kita pada pakai pupuk NPK-nya aja, tapi kita lupa dengan pupuk hayati. Apa itu Hayati? Pupuk hayati itu, Mas, mengandung mikroba baik. Mikroba baik. Ya, yang mampu melawan kuman-kuman yang ada di sini. Oh, gitu. Iya, gitu. Itu Hayati melawan kuman. Ya benar, pupuk hayati. Pupuk itu kan ada dua, Mas. Ada organik dan ada anorganik. Pupuk hayati itu organik. Ini dua-duanya organik. Oke, itu. Gitu. Kali. Jadi ini semuanya juga kita produksi, Mas. Kita produksi sama-sama difermentasi. Ini isinya Rhizobacteria. Ini yang membuat kalau misalnya akar itu coklat, Mas. Itu tuh kebanyakan karena banyak residu di tanamannya. Akar putih seperti tadi itu. Yang sehat yang putih kan? Iya benar, itu karena ini. Oke, oke. Cara pemakaian Itu karena gimana? ini. Nah, cara pemakaiannya gelas Ini ukur bisa lagi. digabung nggak ini? Bisa, Berdua? kita bisa. Oh, karena dia beda ini ya, beda. Iya benar. Itu fungsinya satu Beda- ya, yang beda fungsi. hijau mikroba. Yang si Hayati. Iya benar, si hayati. Hayati lelah, Mas. Jadi kalau misalnya kita pakai pupuk yang lain, boleh aja NPK yang lain. Tapi Boleh. kita nggak boleh melupakan pupuk hayati itu, Mas. Oke. Gitu. Berapa liter Kak Ira itu? 1 liter. Oh, nanti di mix berdua. Iya benar. Itu tuh mikroba itu yang berada di perakaran tanaman itu sangat penting dijaga biar akarnya kuat, Mas. Oke. Ini slow respon apa fast respon? Fast release. Oh, fast release ya? Iya, Fast benar. respon lagi. Emang dagang ya? Nggak apa-apa, Mas. Yang penting ada fastnya. Iya bener. Kalau Oke. kalau osmokot kan slow release. Kalau ini fast release. Jadi Jadi- cepat diserap. Serap. Efeknya Tuh. cepat gitu. Fast respon ya? Bener, fast respon. Respon tanamannya. Oh iya bener. Bener kan? Bener tuh. Gitu. Jadi Fast ini kita kasih pupuk sekaligus mikroba baiknya. Ini tutup botol. Kalau mau langsung ke tren aja ya. Ini. Setutup aja Ya, tuh bener. 1 liter. Setutup aja cukup. Kan ada dosisnya. Tuh. Nah itu jamur-jamur yang baik, yang putih-putih itu. Oke, terus ini organik, jadi saya kadang-kadang ya udah saya aduk aja pakai tangan seperti ini, gitu. Langsung kita kasih pupuk. Nih kita kasih pupuk secukupnya aja, gitu. Kalau mau keluar ya boleh. Yang baru tanam nggak apa-apa? Gak apa-apa. Ini pupuk sekaligus untuk Oke, berarti apa dituangnya ke media ya? Bener, Bukan di dituangnya- daun ya? Bukan. Ini pupuk buat Ke akar media, soalnya. Iya, jadi dia langsung menyerap gitu. Ini ada sisa nih, taruh di sini aja. Kalau pemakaiannya di spray, bisa nggak? Di spray Masih bisa, di itu. tapi ini Mas yang hijau, Trend Booster ini tuh mikrobanya bekerja langsung di akar, Mas. Oh. Jadi kurang efektif kalau misalnya kita langsung spray ke daun. Mendingan pakai ini aja ya. Langsung Iya ini gitu. ya. Nah, ya betul. Jadi ini dua booster ini sangat-sangat membantu saya dalam perawatan dan udah banyak yang pakai. Semua aglonemanya jadi tegak, semua pokoknya no melehoy-melehoy lagi. Udah ada buktinya ya. Udah ada buktinya. Udah banyak testimoni. Ini produk dari tren tanaman hias. Benar, ini produk dari Tren Tanaman Hias. Jadi semuanya fermentasi, semuanya organik, jadi sangat-sangat Dan aman. udah dites di aglonema pribadinya. Benar sekali, udah banyak yang coba. Baru juga. deh dijual. Gitu. Tuh. Gitu Mas, ini udah selesai, kita panen. Mm-mm. Dan yang terakhir, kesalahan yang terakhir adalah biasanya para penghobi itu Mas, tidak tahu membedakan mana aglonema sehat
dan mana aglonema sakit. Oke, banyak banget itu. Iya, ciri-ciri aglonema sakit itu panjang sih, Mas. Panjang. Gitu. Kalau untuk yang ini panennya udah selesai, taruh tempat yang sesuai dengan yang dia mau. Saya tetap taruh di sini. Dan 3 minggu lagi udah siap dijual. Oke. Mungkin yang terakhir singkat aja. Ya misalkan contoh aglonema sakit sama enggak ya? Singkat aja nih. Contohnya. Contohnya itu misalnya, maksudnya gimana, Mas? Iya, kan tadi yang terakhir itu Kita nggak bisa ngebedain yang mana yang sakit yang mana enggak. Ya, misalnya ada daun kuning, Tuh. ada bakteri, tapi kita nggak tahu kalau itu yang namanya bakteri. Iya. Kita nggak tahu daun kuning ini ya Sakit biar apa iya, gitu. sakit apa. Didiemin aja ya kan. Iya, benar. Itu panjang sih. Pokoknya panjang. Pokoknya nih saya secara kasat mata kalau aglonema sakit tuh aura nggak keluar ya. Jadi harusnya warnanya mengkilap atau warnanya merah, dia tuh kayak pucat gitu. Terus rontok dari bawah, kurus lah gitulah. Itu salah satu aglonema sakit dan harus ditanganin. Cepet-cepet dibongkar deh. Benar. Oke, jangan didiemin. Itu maksudnya. Iya, Oke. betul sekali. Oke, selanjutnya ada apa? Jadi udah. Udah. Oke. Berarti tadi kita udah dari pertama sampai ke-7 kita udah kasih tahu ya kesalahannya ya. Kesalahan-kesalahan. Oke, dan cara merawatnya. Betul Oke, sekali. saya boleh tahu nggak sih ini tadi kalau boleh nggak sih? Boleh. Kasih tahu. Apa ya? Dari tadi kita kan nggak kasih tahu ini misalkan mau mendapatkannya itu lewat apa gitu. Oh, boleh ke Instagram tren, boleh ke Instagram tren tanaman hias. Heeh. Dan ada di Shopee juga. Shopee. Ya, jadi follow aja IG-nya tren tanaman hias. Nanti dari situ kita Bisa bantu. mendapatkan. Ya, kita bantu Tentang dapatkan. kalau di marketplace Shopee. Ya, betul. Ada Oke. Tokopedia juga sih. Oh, Tren Tokopedia tanaman juga ada. hias Depok. Oke. Tapi yang saya alamin ya, orang tua itu nggak ada yang main marketplace, nggak ada yang main IG gitu. Oh, Mereka boleh. butuh WA. Boleh. WA-nya boleh, nanti saya kasih ke. Boleh nih, WA-nya ada yang di bawah nih. Ya, 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 nanti kan ya. dikasih nih. Tuh, udah ada kan muncul. Oke. Gitu. Dan ini udah terjual itu sampai sekarang sudah 7.000 botol. 7.000 botol. Kalau di obat kaleng-kaleng pasti banyak yang iya, komplain. lebih dari 6 bulan. Oke, sip. Gitu. Luar biasa. Oke, Mas. Kak Ira, makasih banyak nih ya. Kita udah dikasih tahu urutan perawatan aglonema dan kesalahannya gitu dan cara menanganinya. Oke. Makasih banyak ya. Oke, Mas. Oke, teman-teman, jadi udah tahu kan cara perawatannya dan apa yang harus dilakukan gitu. Kesalahan-kesalahannya dihindari. Dihindari. Gitu. Kak Ira, sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan nggak ke para pencinta aglonema? Semangat, Mm-mm. semangat dan apa ya? Terus belajar, terus coba. Kenali karakter tanamannya masing-masing. Gitu aja sih. Jangan kapok ya. Bener, jangan kapok. Kayak Maka itu gitu. dari nggak usah yang mahal-mahal dulu lah, ya medium-medium dulu. Nanti kalau udah emang bisa ngerawatnya, baru beli Golden Hope. Ya, betul. Karena itu sangat investasi loh, 1 daun 5 juta ya. Kita bisa misalkan taruh 3 bulan aja, Ya, lumayan. berkelipat ganda. Hobi jadi cuan. Hobi jadi cuan, oke. Bener. Cukup? Cukup. Oke, teman-teman terima kasih udah menonton sampai habis ya. Kalau kami berdua ada salah-salah kata kami mohon maaf. Saya juga minta maaf. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan salam aglonema.